Setelah sempat bermain imbang di laga pembuka, pasukan Garuda Muda akhirnya meraih hasil manis di match kedua ketika menjamu sang juara Asia, Uzbekistan. Meskipun di turnamen ini, Uzbekistan tak membawa skuad utama, namun apapun itu, segala yang dilakukan Coach Nova di laga ini terbilang berhasil. Terutama dengan perubahan gameplaynya di babak kedua, yang diketahui membuat pelatih Uzbekistan tampak mumet di pinggir lapangan. Tak hanya itu saja, dia juga mengakui kecerdasan dari Coach Nova Arianto yang bisa mengubah skema permainan dalam hitungan detik di atas lapangan, dan juga peningkatan kualitas para pemain timnas yang jauh lebih berotot dan memiliki mentalitas bertarung luar biasa. Ya, setelah ditahan imbang Tajikistan 2-2 di laga pembuka Piala Kemerdekaan, Coach Nova tidak terjebak pada gengsi atau keinginan menang semata. Ia tetap pada misi utama, menguji seluruh potensi yang ia miliki. Bukan cuma soal kemenangan, tapi soal kesiapan kolektif. Begitu kira-kira filosofi yang ia jalankan. Karena untuk menuju Piala Dunia U17 2025 dibutuhkan lebih dari sekedar starting 11 yang kuat, tapi butuh kedalaman skuad. Butuh pemain yang siap menggantikan peran siapapun tanpa membuat kualitas tim menurun. Maka, rotasi bukanlah bentuk coba-coba sembrono, melainkan investasi jangka panjang. Seperti dua pemain diaspora baru, Aaron dan Noah, yang akhirnya langsung dicemplungkan ke starting line up. Sementara, ban kapten tetap dipercayakan ke Putu Panji, sang jangkar pertahanan yang tak hanya berfungsi sebagai benteng, tapi juga sebagai kompas mental bagi para pemain muda ini. Coach Nova memberikan arahan dan masuk dengan formasi 3-4-2-1, formasi yang memaksimalkan kecepatan sayap dan keseimbangan lini tengah. Di sisi lain, Uzbekistan membawa formasi 4-3-3, klasik dengan Trisula, Ravsanbekov, Adoraimov, dan Khabibulov. Di atas kertas ini duel antara blok pertahanan fleksibel melawan serangan frontal. Ya, di match versus Uzbekistan sendiri, Coach Nova benar-benar belajar banyak dari pertandingan pertama, di mana kali ini fokus dari awal sampai akhir benar-benar terjaga. Dan salah satu kekurangan tim ini adalah fokus, sehingga membuat gawang Garuda mudah jebol dari situasi yang sebenarnya bisa diatasi. Hasilnya pun bisa kita lihat sendiri malam tadi, di mana anak asuh Coach Nova benar-benar tampil penuh percaya diri dan disiplin di atas lapangan. Rotasi yang mereka lakukan di babak pertama bisa dibilang cukup berhasil. Bahkan pasukan Garuda Muda berhasil membuat variasi-variasi serangan yang membuat permainan enak untuk ditonton. Dan pada match malam tadi, terutama di babak pertama, Indonesia sebenarnya sanggup mencetak setidaknya 3 gol, andai lebih klinis. Hanya saja 2 dari 3 peluang itu cuma 1 yang berbuah gol lewat skema counter khas tim ini. Sementara di babak kedua, Coach Nova benar-benar mendapatkan perhatian khusus oleh pelatih Uzbekistan malam tadi karena dia melakukan hal yang cukup krusial dengan melakukan perubahan gameplay dan masuknya beberapa pemain utama seperti Goli, Becker, dan Evandra membuat permainan Garuda bisa lebih cair, terutama soal meminimalisir salah passing dan lain-lain. Selain itu, jika kita amati bersama saat Uzbek coba build up, awalnya Coach Nova menerapkan zona marking dengan low block defense. Akan tetapi saat memasuki sepertiga area Indonesia, seketika itu juga Coach Nova meminta pemainnya untuk man to man. Sehingga ya udah, para pemain Uzbek tampak frustasi, begitupun sang pelatih yang diketahui cuma bisa ngedumel. Nah, seperti biasa, di momen ini Coach Nova kembali menunjukkan sisi pragmatisme dalam dirinya, di mana ia meminta para pemain sabar tapi pressingnya lebih naik.
Pokoknya itu benar-benar bikin para pemain Uzbek frustasi sendiri. Sampai akhirnya dari sebuah sepak pojok yang kelihatan banget udah dilatih, Indonesia sanggup menggandakan skor jadi 2-0. Dan sampai akhir laga, Indonesia sukses mempertahankan keunggulan serta Uzbek yang harus gigit jari karena meskipun mereka lebih banyak pegang bola. Bukan kekuatan terbaik Uzbekistan. Uzbekistan adalah juara Piala AFF U17 2025 yang juga diikuti timnas Indonesia. Uzbekistan kini tengah menikmati periode sukses dengan tim senior mengukir sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, yang perlu jadi catatan, Uzbekistan yang tampil di Piala Kemerdekaan 2025 bukan tim yang tampil jadi juara Piala Asia U17 2025. Ini adalah tim yang berbeda, baik dari komposisi pemain maupun pelatih. Uzbekistan tidak diperkuat Asilbek Aliyev, sang top skor Piala Asia U17. Tak ada pula nama Sadriddin Kasanov dan Nematullah Rustamjonov. Uzbekistan dilatih oleh Sergei Chigodev yang sebelumnya memperkuat tim U16. Dan menurut sejumlah laporan, tim utama Uzbekistan melakukan uji coba terpisah dengan melawan tim-tim kuat seperti Inggris. Hal itu wajar mengingat mereka juga butuh lawan-lawan yang sepadan untuk bisa bersaing di Piala Dunia U17 mendatang. Pelatih Uzbek puji permainan Indonesia. Sementara itu, terlepas dari pemain lapis yang dibawa ke Piala Kemerdekaan 2025, pelatih Uzbekistan secara jantan mengakui kalau permainan Indonesia jauh lebih terorganisir dari sebelum-sebelumnya. Hal itu disampaikan pada konferensi pers usai laga. Ia mengatakan pertandingan tersebut sangat ketat, apalagi bermain di rumah lawan. Tak ada yang spesial bagi kita, namun Indonesia bermain sangat terorganisir. Inilah pertandingan, kadang menang, kadang kalah. Kita tidak bisa manfaatkan situasi. Semoga kemenangan akan kami dapatkan di pertandingan berikutnya dan terus berkembang. Ucap Sergei Chigodev menilai Indonesia sangat terorganisir. Sementara itu, pelatih Indonesia, Nova Arianto mengatakan dirinya cukup puas atas hasil yang diperoleh malam ini. Walaupun secara keseluruhan banyak evaluasi, ia beranggapan akan sangat berharap penambahan pemain diaspora. Saya bersyukur walau masih banyak catatan, senang pemain sudah kasih terbaik. Harapannya kita bisa bersiap di Piala Dunia. Kalau bicara penampilan, saya kurang puas. Banyak catatan walau tampil cukup baik, kita lihat ke depannya. Menuju Piala Dunia, saya menilai ada kekurangan, ada yang belum bergabung. Kita lihat opsi-opsi lain pemain diaspora saat dimasukkan, ungkap Coach Nova usai pertandingan. Tantangan lebih berat sudah menanti. Timnas Indonesia telah melewati 2 laga Piala Presiden 2025 dengan hasil positif. Pada laga pertama, Indonesia bermain imbang 2-2 lawan Tajikistan. Setelah itu, Garuda Muda menang 2-0 lawan Tajikistan. Nah, laga ketiga akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Indonesia. Sebab lawan yang akan dihadapi adalah tim yang sangat kuat, yakni Mali U17. Mali selalu menang pada 2 laga yang dimainkan. Mali menang 5-1 atas Uzbekistan pada laga pertama dan 4-2 atas Tajikistan pada laga kedua.
Mali kini berada di puncak klasemen dan sudah bikin 9 gol. Indonesia harus bisa meredam agresivitas Mali untuk bisa meraih hasil positif. Ya, meski sebelumnya Coach Nova siap memberikan perlawanan sengit saat menjamu Mali, tapi ingat, kemenangan atas Uzbekistan malam tadi harus segera dilupakan. Karena kita jangan cepat puas, tantangan besar sudah menanti di depan mata. Apalagi di Piala Dunia U17 nanti akan ada tim-tim kuat yang siap menghadang kita. Intinya tetap selalu fokus dan jangan pernah meremehkan lawan siapapun itu, oke? Dan terlepas dari apapun, Timnas Indonesia U17 lebih dari sekedar menang saat mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Indonesia juga menunjukkan sepak bola yang enak untuk ditonton, terutama pada babak kedua. Garuda Muda meskipun sering dalam kanan, mampu menemukan solusi dan unggul 1-0 pada babak pertama. Sementara pada babak kedua, Indonesia bermain dengan rasa percaya diri yang tinggi pada level individu dan kolektif. Hal ini diyakini bisa memberikan rasa percaya diri lebih pada Garuda Muda untuk menatap Piala Dunia U17. Pasukan Nova Arianto punya kemampuan untuk bersaing, asal terus diasah dan tidak merasa cepat puas. Tetap fokus dan perbaiki kualitas untuk bisa bersaing di level dunia.